Selamat malam semuanya. Podcast kali ini saya di salah satu tempat dengan narasumber di samping saya untuk bercerita tentang keadaan alam ataupun tempat wisata yang Anda saksikan. Di depan saya ada suatu pemandangan yang di bawah depannya ada view pantai dan alam dan ada kabut-kabutnya. Kita langsung aja bertanya ke narasumber bagaimana dengan potensi alam di tempat kita atau tempat yang kita duduki sekarang secara perkembangan ataupun kedepannya gimana menurut Anda? Maksudnya potensi alam Ya, atau potensi potensi alam, wisata? potensi alam dan wisatanya. Kalau potensi alam mungkin masih terjaga, Ya, masih asli ya. ya, Belum banyak penebangan liar. ya. Hutan-hutan masih pada Boleh di mic bahasanya, nggak apa-apa. hutan-hutan masih pada bagus. Ya, Belum banyak di kalau di Kalimantan di daerah-daerah luar kan banyak pertambangan. ya, Kalau di kita mungkin karena alamnya nggak sekaya di daerah-daerah luar. ya, Jadi alam kita masih kokoh terjaga. ya betul. Kalau potensi wisata, Hmm, mungkin kita punya wisata alam, hmm, paling ke hutan. Selain ya, itu sih nggak ada kalau hmm, itu saja. iya. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan kan di lokasi tempat kita ini akses jalan kurang mumpuni gitu. Tapi kemungkinan besar beberapa tahun mungkin ya 1 tahun 2 tahun ke depan jalan bisa berpotensi bagus gitu. Terus ada potensi nggak wisatawan asing datang ke sini ke tempat kita, terutama ya pantai yang di depan kita gitu. Gimana menurut Anda? Menurut saya itu kembali lagi ke Tuh yang batuk. kebijakan pemerintah mungkin ya. Betul. Kalau misalkan pemerintah mendukung Hmm. sarana dan prasarana, terutama kan yang namanya Hmm. wisata harus ada yang diunggulkan, Ya. misalkan hutan atau apalah gitu ya. Hmm. Soalnya kan kalau misalkan nggak ada keunggulannya, Hmm. jadi wisata asing tuh Hmm. nggak terlalu tertarik mungkin ya. Maaf memotong dulu, saya pertanyaannya, kalau pantai gimana nih? Kurang potensi wisatawan asing gimana? Apakah gimana ini? Apa kurang dibangun? Kalau pantai mungkin itu nggak termasuk daerah Cikadu mungkin ya. Oh iya, saya lupa. Tapi setidaknya dekat dari kita gitu. Nah, kalau misalkan pantai, kalau misalkan mau ini mah, Eh, kalau misalkan didukung sama masyarakat masyarakat sama setempat. pemerintah, Ya, potensinya sangat besar mendatangkan wisata asing, ya betul. dengan catatan Hmm, dibangunnya villa-villa di dekat pantai, betul. eh apa namanya, penginapan-penginapan gitu kan, Hotel-hotel mungkin ya begitu. hotel-hotel, Ah, restoran. Nah, ya, besar kemungkinan pasti rame. iya, ya betul juga pendapat Anda. Saya bisa ya berharap ke situ pemikiran saya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan udah wisatawan asing udah datang ke pantai ya yang terlihat di depan kita ini, mungkin wilayah ini ya bilangnya ya wilayah kita gitu. Akan dikenal ke penjuru dunia, ada potensi ke situ nggak? Gimana menurut pendapat Anda? Pasti itu. Kalau Eh, misalkan yang namanya wisatawan asing sudah memasuki lokasi, hmm, besar kemungkinan kan yang namanya sosial media ya, ya betul. pasti dia di-upload di jejaring sosial media mereka. Hmm, Kayak contohlah kita, kalau kita melihat teman hmm, terus main ke suatu tempat, pasti kan eh, kita menanyakan, kamu eh, main kemana, lokasi di mana, betul, negara di mana. Nah, otomatis kan kalau betul. misalkan udah banyak yang tahu,
pasti banyak juga yang berkunjung. Pastilah. Ya mungkin tadi dengan catatan masyarakat sama pemerintah bersinergi, harus bersatu membangun. Bahkan itu bisa jadi lowongan pekerjaan buat masyarakat sekitar juga kali ya. Betul. Bagus itu. Cuman kan di kita pemerintah belum benar-benar melirik potensi wisata yang ada di sini. Betul. Jadi pemerintah masih seakan-akan ya hela-hela lah. Mengenaktirikan gitu Cianjur Selatan begitu. Mengenaktirikan Cianjur Selatan, padahal Cianjur Selatan potensinya banyak. Besar sekali ya. Besar sekali. Khususnya pantai begitu. Khususnya pantai. Mungkin bisa setara dengan Bali mungkin begitu ke depan. Mungkin bisa jadi kalau misalkan ya dengan catatan tadi dibangun villa, penginapan, resort, restoran atau apalah gitu ya. Soalnya yang punya kebijakan kan pemerintah. Betul. Masyarakat mah ya cuma mengikuti mungkin ya. Nggak bisa apa-apa. Jadi semua tergantung pemimpin, apa kebijakannya, khususnya dalam wisata kebijakannya harus ya bagus begitu ya. Jangan mengenaktirikan Cianjur Selatan. Ya, apalagi kan hasil bumi Cianjur Selatan kebanyakan turunnya ke sana, ke pasar Bandung ya. Ya, daripada ke Cianjur. Cianjur kota. Ya, karena akses jalan mungkin. Ya begitulah, akses jalan yang utama di sini masih jelek begitu. Masih banyak yang jelek. Padahal hasil alamnya di sini banyak. Betul kayak sekali. Gula aren. Ya betul, di sini pisang, gula aren masih melimpah. Palawija masih banyak lagi lah. Betul sekali. Untuk selanjutnya pertanyaan saya setelah pertanian, perwisataan, pendidikan, kalau secara nelayan atau penangkapan ikan, memang untuk sekarang potensi nelayan di tempat kita masih ya nelayan lumayan lah, tapi nggak seperti di negara-negara lain. Gimana pandangan Anda tentang untuk mensejahterakan para nelayan supaya keluarga, anaknya, para nelayan itu sejahtera? Jadi jangan makan pagi, sore enggak gitu. Gimana pandangan Anda, menurut Anda? Ya itu kan kata saya nanti balik lagi tadi ke kebijakan pemerintah. Kalau misalkan di pantai kita dibangun restoran, ya otomatis kan, ataupun pasar, otomatis para nelayan hasil penangkapan ikannya nggak bingung mau dijual kemana.